Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini atau petang hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu merupakan satu hal yang harus selalu kita syukuri. Karena sedikit nikmat dicabut oleh Allah, kita akan merasakan bahwa nikmat itu sangat luar biasa. Nikmat itu sangat luar biasa bagi kita. Nikmat gigi sehat saja itu terasa sekali ketika gigi kita sakit. Apalagi nikmat mata, bisa melihat itu satu kenikmatan. Kalau damel kacamata nek diilangi kacamatane blereng kabeh. Ini pun betul ketinggalan saya itu, Pak. Ini hanya satu nikmat yang belum dicabut seluruhnya oleh Allah. Ini masih bisa melihat walaupun buram-buram. Jadi ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita harus selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada nikmat Allah ini kita lebih mudah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, lebih mudah untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur kita adalah selalu mengupgrade ilmu apa saja yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Ini harus selalu kita upgrade. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan keislaman, ini harus selalu kita upgrade. Sebab ilmu Islam ini kadang-kadang diperlirwakaken. Jadi kadang-kadang dikesampingkan ilmu Islam. Padahal ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Mungkin seseorang untuk mengantarkan anaknya jadi dokter itu rela mengeluarkan uang ratusan juta, mungkin. Tapi untuk mengantarkan anak-anaknya menjadi orang yang paham dengan din, itu kadang-kadang pengorbanannya kurang. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang kurang imbang, Kadang kita memang seperti itu ya, kita seperti itu. Sehingga ketika nanti kita mempelajari sirah Nabi ini, kita akan melihat bagaimana sahabat itu mengorbankan hartanya, jiwanya, seluruh yang dimilikinya itu untuk tegaknya dakwah Islam. Dan ini sesuatu yang lebih penting daripada para sahabat mencari kehidupan dunia. Sahabat itu mboten dunia ini remeh-temeh. Sahabat itu ada yang kekayaannya itu sampai bisa membiayai satu kali perang. Perang nggih, nukokne unta, nukokne napa nika jaran, nukokne senjata, pakaian lengkap. Satu orang tok. Berarti ini kan hartanya tidak main-main, tetapi itu betul-betul ditasarufkan untuk tegaknya Islam. Nah, ini yang membuat kita ini jauh dengan sahabat. Pokoknya membaca kisahnya sahabat itu masya Allah. Jadi iman kita itu di mana kita gitu loh.
Di mana kita? Jangan-jangan nanti ketika dicari umatku terus awake dhewe mburi dhewe. Ya kaca lek mburi dhewe niku. Mburi dhewe sik kaca niku. Kelip-kelip sapa kae ngono. Sapa kae ngono. Nah ini karena mungkin prioritas kita di dalam menasarupkan apa-apa yang kita miliki ini belum sesuai dengan jalur mungkin ya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah kita selalu mengkaji ilmu-ilmu Islam ya, dan termasuk pada setiap Jumat ini insya Allah kita bersama saya ya, ini insya Allah ngaji bareng kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kan Pak, mulai awal ngantos sakniki kinten-kinten jenengan temukan berapa kesalahan saya menyebut nama sahabat. Pun jenengan presani. Mboten apa. Akhirnya berapa kali saya menyebut kesalahan. Sebab ngeten kadang-kadang napa niki ketika berbicara itu kadang-kadang napa nggih wis pokoke perasaan bener tapi ternyata asli niku salah. Misalkan ngeten, Nabi Muhammad bersama Rasulullah. Loh. Nabi Muhammad kan Rasulullah, padahal kalau mungkin mau menyebut sahabat, nama sahabat, tapi mungkin ketika saya menerangkan itu tiba-tiba saya menyebut perkataan yang salah. Nabi Muhammad bersama Rasulullah. Nah ini kan berarti salah ini. Mungkin lagi. Nah ini jenengan temukan berapa kesalahan? Mesti mboten ketemu kita. Soalnya mboten pernah dikoreksi. Ya. Mugi-mugi semua yang kita lakukan ini kalau ada kesalahan-kesalahan itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih keranten menika ya kekhilafan seorang manusia. Insyaallah tetap kekhilafan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken nggih membahas sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah terakhir kita sudah membahas tentang janji setia para sahabat di bawah pohon yang dikenal dengan nama Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan ini adalah sumpah setia para sahabat karena sahabat Utsman yang menjadi dutanya kaum muslimin di Mekah itu tidak kembali lagi. Nah ini menurut perdugaan para sahabat, ini sahabat Utsman dibunuh atau diapakan atau ditahan atau apa, kemudian para sahabat Rasulullah SAW bersama para sahabat kemudian melakukan sumpah setia menuntut bela sahabat Utsman sampai titik darah penghabisan. Nah, ini didengar oleh orang Quraisy. Nah, yang ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Fath ya, Baiatur Ridwan itu. Allah berfirman berkaitan dengan kejadian tersebut, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa afabahum fathhan qariba. Ini firman Allah yang sekaligus menjadi legitimasi bahwa sahabat yang berbaiat di bawah pohon itu semuanya masuk surga. Laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah ridho. Nah ini berarti Allah telah ridho dengan siapa? Anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah, kepada orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Ini jaminan dari Allah bahwa semua sahabat, pinten jumlahnya kalau ini sekitar ya 400-an ya yang berbaiat di bawah pohon itu.
Nah ini diabadikan dalam Quran surat Al-Fat ayat 18. Nah ini keridhaan Allah. Tetapi kemudian baiat ini tetap diakui sekalipun tidak dilaksanakan, karena ternyata sahabat Utsman selamat. Kemudian sahabat Utsman datang, dan begitu mendengar baiat ini, orang-orang Quraisy kemudian mengutus utusan yang bernama Suhail ibnu Amr. Direng-direng nih, mungkin like pulau kelintu dilurusnya. Suhail ibnu Amr ini utusan yang kemudian kemarin melakukan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengutus utusan karena orang-orang kafir ini nggih ajri dengan janji setianya orang-orang mukmin itu. Maka mereka mengutus Suhail ibnu Amr itu untuk mewakili mereka mengadakan perjanjian, sampai terjadi kemarin perjanjian yang sudah kita sebutkan. Perjanjiannya apa? Yang pertama, dalam perjanjian itu Rasulullah menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan perjanjiannya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr ini, kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Hapus. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali, hapus Ali tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim, dihapus. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Tunggu. Siapa itu? Rasulullah. Muhammad saya kenal, Rasulullah nggak kenal gitu. Udah hapus gitu ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu mulai geram itu. Kurang ajar ini. Utusan Quraisy kurang ajar. Ini kan memang Rasulullah. Tapi kan orang Quraisy tidak yakin bahwa itu adalah Rasul. Andai kata kami akui sebagai Rasulullah, tentu kami tidak akan melakukan perjanjian ini. Hapus itu, kata Rasulullah. Ganti dengan namamu dan nama bapakmu. Rasulullah kemudian hapus Ali. Hapus. Ali gak mau. Pegel Ali ini pun. Bismillah. Ali hapus, boten purun. Ali tidak mau menghapus perjanjian itu, dan kemudian Rasulullah mengatakan, Ali, kalau kamu tidak mau menghapus, tunjukkan padaku mana tulisan Rasulullah itu. Kan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Maka kemudian Ali menunjukkan, ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghapus sendiri dengan tangannya. Masya Allah, itu Rasulullah, Pak. Jadi Rasulullah rela menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim, bahkan rela juga menghapus Rasulullah demi memenuhi perjanjian damai. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah mengutamakan perdamaian dibandingkan dengan peperangan, kekerasan. Lah iso damai, mengapa kita mesti cerah gitu ya, mesti cerah. Jadi ini sekaligus contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perdamaian itu harus kita junjung tinggi. Sekalipun kadang-kadang bukan masuk akal. Nanti karena perjanjian itu tidak masuk akal, Pak. Maka kemudian setelah itu ditulislah perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, bahwa yang poin-poinnya apa? Orang Quraisy menuntut Rasulullah tidak berhaji dan berumroh tahun ini, baru boleh berumroh tahun depan. Nah ini kaum muslimin pun mulai getem-getem. Wong Rasulullah itu bermimpi, ya? Rasulullah itu bermimpi bahwa nanti akan melakukan tawaf bertahalul. Kan ini berarti mimpinya Rasulullah itu sudah nyata menurut mereka, ya? Karena mimpinya Rasulullah itu adalah wahyu. Maka kemudian para sahabat itu soal getem-getem nih dengan perjanjian ini. Isinya kok merugikan banget itu loh. Padahal Rasulullah mengatakan nanti kita akan memasuki Baitullah, terus kemudian mencukur rambut, menyembelih binatang kurban atau al-hadiyu. Itu para sahabat semangat. Wah, berarti kita akan haji. Ini semangatnya sahabat begitu. Dan sahabat berusaha untuk mewujudkan betul mimpinya Rasulullah menjadi kenyataan. Karena ini wahyu, mewujudkan wahyu itu merupakan satu kebanggaan bagi para sahabat. Tapi ini kalau ternyata perjanjian seperti itu. Terus kemudian Rasulullah
menyetujui Pak ya. Setuju. Setuju. Sahabat pun ketemu Umar bin Khattab terutama niku. Iki karepe piye karepe Nabi. Karepe Nabi piye pun ketemu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy tidak boleh melakukan peperangan. Wah ini kan marem Pak Nina. Ini sebenarnya poin bagus, tapi tetap sahabat tidak terima nih. Kemudian yang poin yang berikutnya berarti 10 tahun itu tidak boleh melakukan peperangan. Walaupun nanti akhirnya yang melanggar itu justru pihak kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy nanti akhirnya melanggar perjanjian ini. Enggak sampai 10 tahun mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini. Kemudian poin yang berikutnya, siapapun selama 10 tahun itu yang ingin bergabung dengan kaum muslimin dipersilahkan. Artinya suku-suku Arab itu, suku-suku Arab yang pengen bergabung dengan kaum muslimin dipersilahkan. Kemudian yang ingin bergabung dengan kafir Quraisy juga dipersilahkan. Maka begitu ini dibuka Pak, langsung kemudian Bani Khuza'ah yang jumlahnya sangat banyak itu langsung bergabung dengan kaum muslimin. Aku bergabung dengan Muhammad. Langsung gabung Pak. Kemudian musuhnya yang dari Bani Bakr itu menyatakan diri kami bergabung dengan kafir Quraisy. Karena antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakr itu terjadi pertentangan, buatan klub pokoknya. Nah ya, akhirnya orang-orang Khuza'ah itu kemudian langsung bergabung dengan kaum muslimin, Bani Bakar bergabung dengan kafir Quraisy. Ini kan pun baru perjanjian sudah tambah pinten nih. Ini pendukung. Jadi ini ketoke gregetne tapi niki nggih hasilnya nyata. Kemudian perjanjian yang berikutnya, siapapun orang Quraisy yang bergabung dengan Rasulullah tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada kafir Quraisy. Nah ini Pak, jadi dikembalikan kepada walinya kafir Quraisy. Nah ini poinnya Pak, baik dia muslim maupun bukan. Tapi mboten mungkin lek mboten muslim terus bergabung kalian Rasulullah. Jadi walaupun dia mukmin, muslim, gabung dengan Rasulullah, setelah perjanjian ini yang berasal dari Mekah, mereka harus dikembalikan ke Mekah. Niki yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sementara itu siapapun dari pihak Rasulullah yang bergabung dengan orang Quraisy tidak boleh dikembalikan kepada Rasulullah. Adil nggak betul? Jadi kalau ada orang-orang Madinah yang bergabung dengan Rasulullah harus dikembalikan ke orang-orang Madinah tanpa seizin wali. Tapi kalau ada orang-orang Madinah yang bergabung dengan kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Adil nggak betul ini? Pun boten adil. Niki para sahabat pun muntup nih. Nah Rasulullah gitu setuju nih. Rasulullah ya setuju. Yang penting damai. Rasulullah yang penting damai. Ini Rasulullah setuju. Para sahabat ini pun, wah ini Rasulullah ini gimana ini Rasulullah ini? Niki pun memuncak kemarahan sahabat ya. Maka kemudian begitu perjanjian ini mau ditandatangani Pak. Ini mau ditandatangani Pak. Jadi ketika perjanjian itu mau ditandatangani, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mukmin dari Mekah. Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Berarti anaknya sinten? Anaknya Suhail ibnu Amr yang tadi menjadi delegasinya orang-orang kafir Quraisy. Niki nembe badhe di sepakat ini pun disepakat, Rasulullah pun sepakat, tapi cara-cara dereng dok iki terus tiba-tiba Abu Jandal itu datang dalam keadaan
Napa menika sikilipun dipun rantai. Jadi ternyata oleh Suhail ibn Amr, Abu Jandal itu karena masuk Islam, maka kemudian digembok, Pak. Mungkin lek tiyang niki dikapane niku dipasung. Dipasung, digembok, ditempatkan di penjara belakang rumah sampai dia tidak bisa melarikan diri. Qadarullah bareng Suhail ibn Amr niku dadi utusan, anak ini saged terlepas. Akhirnya melarikan diri, jenengan bayang nih ya, melarikan diri, nggawa gembok rantai ning sikil dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Kita niku abot nomboten niku. Abot kan nggih. Niku begitu sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian langsung orang ini minta perlindungan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya Abu Jandal, saya seorang Muslim ya Rasulullah, saya Abu Jandal. Nah, Suhail bin Amr begitu mengetahui anaknya ini, langsung kemudian Suhail bin Amr ini mendatangi anaknya ini, kemudian menempeleng dengan tempeleng yang sangat keras. Dihantam, Pak, Bapak dihantam terus kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ini adalah orang yang pertama kali aku tuntut sebagai bentuk engkau menyetujui perjanjian. Jadi padahal itu kan dari Nabi Muhammad kan kita belum sepakat gitu ya. Kita kan belum sepakat. Gelem apa ora? Lek ora gelem gagal gitu. Jadi ini ancamannya Suhail bin Amr ngoten. Kalau nggak mau gagal. Maka kemudian Rasulullah berusaha merayu Suhail bin Amr itu agar anaknya itu diloloskan, karena kan ini dereng. Tapi ternyata Suhail bin Amr tetap ngotot. Kalau misalkan anakku ini tidak boleh aku bawa, berarti perjanjian batal. Apa yang dilakukan Rasulullah, Pak? Rasulullah tetap menyetujui perjanjian itu dan mengembalikan Abu Jandal kepada Suhail ibn Amr. Masya Allah. Padahal pun dugi Madinah, sudah sampai di Madinah dan kemudian dia sudah berada di hadapan Rasulullah. Rasulullah periksa piyambak bagaimana Suhail ibn Amr dihantam kali bapaknya, dihantam di hadapan Rasulullah, Pak. Rasulullah nyawang, namun welas Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak melakukan pembelaan, Pak, karena sedang melakukan perjanjian ini. Maka niki sing getem-getem sinten, Pak? Para sahabat, Pak. Kurang ajar. Para sahabat pun mendidih darahnya ingin menyerang Suhail ibn Amr itu. Tapi kemudian Rasulullah melarang para sahabat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Suhail, tapi aku minta jaminan keselamatan anakmu. Artinya ojo sampai anakmu di polosoro gitu ya. Jangan sampai. Suhail tetap nggak mau. Ya terserah aku. Masya Allah, Pak. Kita bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Suhail ibn Amr terhadap anaknya Abu Jandal setelah itu. Diseret, Pak. Diseret pulang, meronta-ronta, kemudian berseru kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian diam saja melihat aku diginikan. Wahai kaum muslimin, kalian diam saja. Pripun rasanya, Pak? Rasanya kita melihat saudara kita diseret di hadapan kita dengan kasar dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Rasulullah melarang. Karena sudah sepakat. Masya Allah, Pak. Inilah beratnya ujian para sahabat. Jadi memang mereksani sejarahnya ini rasanya Masya Allah. Sahabat itu sampai seperti itu. Maka tidak ada yang ringan dari ujian keimanan sahabat. Lek awake dhewe terus ngomong ngeten iki kan mboten pas. Penak zaman sahabat iki. Uripe karo Nabi, ketemu Nabi, sing dakwah Nabi, ya langsung iman, gampang. Ternyata susah, Pak. Coba kalau disiksa dengan seperti ini, diuji dengan seperti ini, belum tentu kita akan sekuat sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW
membiarkan Abu Jandal itu diseret pulang oleh bapaknya Suhail ibnu Amr, dan sahabat melepaskan itu dengan kondisi yang sangat marah, sangat marah Pak. Marah kepada siapa Pak? Itu kok us mangkel niku nggih kalih Rasulullah napa kalih kinten kalih Rasul mangkel napa niku? Iki Rasul tenan apa dudu mesti ngono. Iki Rasul tenan apa dudu kan ngoten. Dan memang begitu para sahabat itu kan. Maka kemudian dalam riwayat begitu mengetahui ini, maka sahabat riyane namung menahan diri Pak, menahan diri. Sing mboten saged menahan diri sinten? Umar. Umar bin Khattab pun mboten saged menahan diri. Maka ini Umar bin Khattab maka kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun padung napa niku memuncak ininya. Wis aliras ali nahan diri pun sampai kemudian mengatakan, "Alasta nabiyallahi haqqan?" Jenengan ki nabi tenan lho. Ini dalam kondisi emosi Pak, emosi. Jenengan nabi tenan, jenengan nabi tenan. Sebelum itu Pak, sebelum itu Umar pun alih nahan diri kok ini pun boten kuat tenan. Bareng Suhail bin Amr diseret ngoten niku terus Nabi nggih namung kendel mawon, sahabat yang lain mau nolong tidak boleh. Maka setelah itu kemudian Umar bin Khattab menanyakan itu kepada Rasulullah. Alasta nabiyallahi haqqan? Jenengan ki nabi tenan apa mboten jelas to? Rasulullah jawab, "Bala." Iya, aku nabi asli. Nabi asli, masya Allah Pak. Ini sakit angsangnya niku wau menahan diri Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab tidak cukup sampai di situ. Kultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna alal haq, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Alasna al haq, bukankah kita berada di atas kebenaran? Wa aduwan alal batil, dan musuh kita berada di atas kebatilan. Terus kemudian Rasulullah menjawab, "Bala." Iya, benar Umar, tidak salah. Terus kemudian Umar, lek ngoten teng napa awake dhewe sampai ngino awake dhewe kados ngeten ya Rasulullah. Ngoten. Kok sampai awake dhewe itu menghinakan diri di hadapan musuh-musuh kita? Kalau kita benar, ngapain kita kalah? Umar ngoten, Pak. Paling nada tinggi itu Umar itu. Nada tinggi setengah mboten terima kalian keputusan Rasulullah SAW. Ini kelasnya Umar, Pak. Masya Allah. Jadi kelasnya Umar itu sampai seperti itu. Seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, sabar Umar, sabar pripun Umar niku nggih ngoten niku. Umar bin Khattab memang seperti itu ya. Maka kemudian Umar bin Khattab memastikan, ya Rasulullah, bukankah jenengan pun ngendikan bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan kemudian kita akan tawaf di sana? Ini Umar ingin memastikan. Iya, aku katakan itu kepada kalian. Nah, terus kok sakit ngeten? Terus kemudian Rasulullah membalikkan pertanyaan itu. Wahai Umar, apakah aku mengatakan bahwa kita akan berhaji dan bertawaf tahun ini? Umar kemudian menang, Pak. Mboten ya Rasul. Mboten, agak merendah itu. Agak merendah. Mboten ya Rasul. Nah, wahai Umar, ketahuilah sesungguhnya insya Allah engkau akan berhaji dan akan bertawaf tahun depan. Ini janjinya Rasulullah. Tidak tahun ini, tahun depan. Sebenarnya janjinya. Jadi Rasulullah menjanjikan para sahabat untuk bertawaf, tapi Rasulullah tidak menjanjikan bahwa itu akan terjadi tahun ini. Niku Pak. Niku Umar bin Khattab sik mboten trima Pak niku. Mboten trima niku piye. Akhirnya mendatangi Abu Bakar. Ngerti persis kali ngerti Rasulullah. Ya Abu Bakar, ada apa Umar? Jadi dia itu nabi bukan sih? Ngoten niku, saestu niku lek dibasane dia itu nabi bukan?
Iya, dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Jawabannya persis seperti yang dijawab oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu jawabannya persis seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Bukankah dia mengatakan bahwa kita akan haji dan tawaf akan tawaf? Iya, iya. Nah, terus kemudian Abu Bakar bertanya persis seperti penyataan, apakah beliau mengatakan bahwa hajinya tahun ini? Tidak. Wahai Umar, langsung ngoten Pak. Wahai Umar, buatan wahai rajul, itu Pak. Jadi kata-katanya bukan wahai Umar lagi, wahai rajul, ayyuhar rajul katanya. Saking pegele Abu Bakar. Wahai ayyuhar rajul, innahu Rasulullah. Sesungguhnya dia itu Rasulullah. Sesungguhnya dia itu Rasulullah. Dia tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa tahun depan engkau akan berhaji, akan bertawaf sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Abu Bakar persis seperti jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab bareng dijawab Abu Bakar ngoten lagi rada lerep tapi nggih dereng lerep niku. Nggih dereng lerep. Isih gila ngoten nggih. Wah iki piye? Tek padha jawabane kan gitu ya. Nah, maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada sahabat, sekarang kita pulang, sebelum pulang yuk sembelih semua binatang kurban. Sahabat niku terheran-heran banget. Heran. Lah awake dhewe ra sida haji yo, beleh napa niku? Beleh kurban iki. Piye iki Nabi ngene iki? Tambah iki Nabi tenan apa tutul? Kan ngoten niku. Ini sahabat itu mboten wonten sing anu Pak. Tasih bingung Pak. Tasih jembleng dengan semua isi perjanjian yang menurut logika mereka ini perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Pun mboten trima pokoke intine ngoten. Rasulullah memerintahkan sahabat itu sampai 3 kali perintah dan Rasulullah tidak direspon Pak. Masya Allah. Ini pun mboten responnya kinten-kinten amarga pegel napa amarga jembleng niku. Amarga jembleng Bang. Ya Allah, tek perjanjian ini merugikan banget sik ngoten niku. Isih mikir ngoten terus diperintahkan sik dereng saged connect cara-cara sik connect sing dipikir sing perjanjian mawon. Hasil perjanjian wah yen rugi tenan. Awake dhewe sing binatang kurban iki ora sida haji malah didhawuhi mbeleh hewan kurban niku pun mboten masuk di perintah itu. Maka kemudian begitu sahabat itu tidak ada yang bergerak melaksanakan perintah, Rasulullah itu takut Pak. Takut jangan-jangan Allah akan menurunkan azab kepada para sahabat. Lho niki sing perintah Nabi. Sing perintah Nabi. Sing perintah ini senes menungso biasa, ini Nabi. Nabi takut jangan-jangan nanti para sahabat diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak. Jadi Rasulullah SAW itu gara-gara sahabat diperintah 3 kali menyembelih kurban itu tidak berangkat. Rasulullah takut jangan-jangan nanti azab akan turun kepada para sahabat. Lalu jenengan diperintah, jenengan lek kula jenengan diperintah oleh Allah oleh Rasulnya dengan banyak perintah. Kemudian kita banyak melakukan alibi kita pripun niku. Wah niku malah Rasulullah langsung aja mesti Pak. Maka Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumah ke tenda masuk ke tenda. Pada saat itu Rasulullah yang menyertai beliau adalah Ummu Salamah. Nggih, Salamah yang wanita yang hijrah pertama kali gitu ya. Nah ini kemudian Rasulullah berjalan sambil memukul pahanya karena napa nggih bingung Pak. Para sahabat tidak asing nglakoni perintahku ki bingung, saking bingungnya dan takutnya Rasulullah jangan-jangan nanti sahabat kena azab gitu. Itu maka Rasulullah masuk ke kamarnya dan kemudian Rasulullah kelihatan gelisah. Maka Ummu Salamah kemudian menanyakan, "Ada apa wahai Rasulullah? Ini para sahabatku ini gimana? Loh kenapa? Tak perintah nyembelih binatang kurban sampai 3 kali gak ada yang berangkat." Rasulullah pun panik Pak itu Pak.
Rasulullah panik karena yang dipanikkan tuh bukan perintahnya yang bukan perintahnya yang tidak dilaksanakan itu, tapi yang dikhawatirkan azab akan turun. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Aku khawatir nanti azab akan turun kepada para sahabatku. Maka kemudian Ummu Salamah ini istri yang luar biasa. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, jenengan ampun gusar, jenengan ampun pani. Ngeten mawon ya Rasulullah. Jenengan medal pun mboten usah ngendikan napa-napa. Mboten usah ngendikan napa, jenengan langsung beto hewan kurban, langsung jenengan sembelih teng ngajenge para sahabat pun ngoten mawon. Rasulullah maduk. Wah, ini ide yang sangat cerdas. Kelas Rasulullah ini sampai buatan kepikiran ngoten lho Pak. Saking takutnya adab turun itu tadi. Ternyata ide itu justru muncul dari seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Maka jangan remehkan ide wanita. Oh, ide wanita itu luar biasa. Gitu Pak Tulus. Idenya ibu-ibu ini kadang-kadang di atas, iya rata-rata. Tiba-tiba mak celirapi, wih, jitu ngoten lho Pak, jitu. Contohnya ngaten, udan terus bujibrah, wayang ngisi teng mriki, wayang teng ngisi teng mriki. Kula pun males niku. Wah udan terus iki mantole kurci iki kok udan. Rasa budal gak pamit terus ibune kelangan ganjaran. Ngoten niku, kelangan ganjaran. Oh, iya bismillah. Niku kan tak pikir ibune nggih njobi enak ning omah wae. Ngoten niku kan udan-udan niku, ternyata malah mboten. Ganjaran. Ilang kok ganjarane ngoten. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Akhire budal Pak. Contoh. Nah ternyata nggih begitu. Itu salah satu fungsi pendamping hidup. Maka begitu Ummu Salamah itu kemudian menyarankan itu, Rasulullah SAW mboten ngendikan napa-napa, niku langsung medal. Kemudian Rasulullah membawa binatang hadiyunya, Rasulullah langsung menyembelih di hadapan para sahabat. Pun disembelih seret tanpa berkata-kata. Begitu para sahabat itu melihat Rasulullah Rasulullah menyembelih kurban. Oh, berarti memang ini kita harus menyembelih. Langsung semuanya itu mengeluarkan hitan kurban dan menyembelih semua Pak. Rame-rame bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semua menyembelih binatang kurban dan semua mencukur rambutnya. Sampai diriwayatkan oleh salah seorang sahabat bahwa aku khawatir dengan semangatnya para sahabat ketika itu dalam hal mencukur rambut. Saking semangatnya aku khawatir kulit mereka akan terkelupas. Saking semangatnya nyukur mungkin merintah Rasul itu saking semangatnya itu. Nah, sebagian sahabat mencukur habis rambutnya, sebagian sahabat itu ada yang hanya mencukur istilahnya apa niku? Iya, mapai tok, namun mapai tok. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang mencukur rambutnya. Sahabat sing boten nyukur rambutnya niki ngeten. Ya Rasulullah, kok sing didongane kok sing namung nyukur rambut. Lah sing ngurangi rambut iki piye? Ya Rasulullah, jenengan dongane termasuk yang mangkas rambutnya Rasulullah. Rasulullah terus ndonga malih, semoga rahmat Allah kepada mereka yang mencukur rambut. Pengkali ngoten terus. Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang mangkas rambut? Semoga yang mangkas rambutnya juga mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung semuanya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, teng napa jenengan angsalipun dongane sing mangkas rambut niku kok keri-keri njaluk disuwun barang?" Karena yang memotong rambutnya mereka tidak ragu-ragu. Ini Rasulullah ngendikane ngoten niku. Mereka tidak ragu. Berarti sing mangkas rambutnya rada ragu-ragu. Nah ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran perjanjian Hudaybiyah. Bahwa perjanjian ini memang seolah-olah ini merugikan kaum muslimin, tapi nanti efek tahun-tahun berikutnya ternyata ini menjadi
titik tolak dakwah Islam yang sukses. Yang sukses. Ini menjadi kesuksesan yang luar biasa. Oke, mungkin makaten Bapak Ibu nggih, karena sudah Isya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nyuwun pangapunten menawi wonten hal-hal yang kurang berkenan dengan apa yang kita kaji pada sore hari ini. Jadi kurang marem jadi terpotong nih, ini sampai tuntas kan. Betul orang biasa terpotong-potong itu kayak lali. Anten niku. Nggih, mungkin makaten ingkang saged kita kaji, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten kirang pun pamunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.